Alhamdulillah, Alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimuna usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla wa la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna, Fayu ayyuhal muslimuna, sesungguhnya pada hari ini adalah hari yang penuh dengan kemuliaan. Bersama-sama kita berkumpul di hari dengan mulia ini sehingga kita semua disatukan Allah di dalam tauhidnya, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tema yang disebutkan tadi, bahwasannya sebagai seorang muslim kita dituntut untuk menjadi hamba yang senantiasa meringankan tangannya fi kulli lahzatin abadah, dalam setiap saat meringankan tangan kita terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli wa huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Janganlah mereka mengira, mereka orang-orang kikir, orang-orang bakhil, mengira bahwa anugerah nikmat yang Allah berikan kepada mereka, karunia yang diberikan kepada mereka adalah suatu kebaikan bagi mereka. Tapi karena kekikiran mereka terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka, bakhilnya hawa nafsunya yang menghalangi mereka untuk memberikan sebagian hartanya di jalan Allah, sehingga hal itu menjadi bal wa syarrul lahum. Sayutawwikuna ma fa'alu bihi, sayutawwikuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamati, maka Allah nanti akan mengalungkan kalung yang terbuat dari api nerakanya Allah di pundaknya, dan mereka merasakan panas dan beratnya beban daripada harta yang mereka simpan. Walillahi mirathus samawati wal ardi, sesungguhnya segala sesuatu ini adalah milik Allah, yang diwariskan kepada penduduk langit dan penduduk bumi, bahwa semuanya ini adalah titipan Allah, amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wallahu bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah mengetahui setiap tingkah laku kita, baik yang tampak maupun tidak tampak, baik yang general maupun yang detil. Allah mengetahui baik dan buruknya. Yang baik Allah akan balas kebaikan itu sesuai dengan porsi kebaikannya, dan yang buruk Allah akan balas keburukannya itu sesuai dengan porsi keburukannya, dan Allah sangat mengetahui hal yang terperinci. Lalu sifat buruk daripada orang yang bakhil, Allah mengatakan alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Mereka orang-orang yang bakhil, bukan saja mereka bakhil terhadap dirinya, tetapi mereka mengajak orang lain, memerintahkan orang lain untuk berbuat yang sama. Ketika saudaranya, sahabatnya ingin mengeluarkan sedekah, lalu dia bertanya, untuk apa engkau mengeluarkan sedekah, sementara dirimu, istrimu, anakmu masih lebih membutuhkan? Orang kikir ini dia tidak mau melihat, karena merasa kerendahan dirinya sebagai orang yang bakhil atau orang yang kikir. Maka ketika dia melihat kedermawanan orang lain, dia merasa jengkel dan tidak menyukai dan mensepakati. Lalu dia mempengaruhi orang lain untuk sama seperti dirinya. Lalu sifat buruk yang lainnya, wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Selain mereka mempengaruhi orang lain untuk bersikap yang sama, tetapi mereka juga menutup karunia Allah berupa hartanya. Bahkan ulama mengatakan selain harta, bersifat umum kata bakhil ini,
juga ilmu. Sebagian orang menutup ilmunya sehingga barangkali dengan ilmu itu orang mendapatkan hidayah dari kesesatannya. Dengan petunjuk ilmu itu tercerahkan hatinya dari kebingungan. Tetapi orang yang kikir ilmu, dia menutup petunjuk itu sehingga orang lain tetap tersesat dan orang lain tetap kebingungan hatinya. Di dalam hal harta, dia menyembunyikan hartanya. Dia tidak menampakkan kemewahannya, tidak menampakkan harta mewahnya, mobil mewahnya, rumah mewahnya. Tidak menampakkannya bukan karena ketawaduannya, tidak menampakkannya karena rasa pelit yang timbul di dalam hati. Kalau dia ingin menonjolkan kekayaannya, maka orang akan datang kepadanya dan membutuhkan pertolongan kepadanya, dan dia merasa beban, merasa takut hilang hartanya, habis hartanya karena dibutuhkan oleh orang banyak. Dan ini adalah kekikiran yang tersembunyi. Seakan-akan dia orang yang tawadu di hadapan orang banyak, dia adalah orang yang rendah hati, namun pada hakikatnya dia adalah orang yang sangat kikir. Na'udzubillah wa iyyazubillah min dzalik. Di dalam hal yang lain, orang kikir ini tidak mau memberikan sebagian daripada zakatnya. Wallazina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Mereka menyembunyikan, yaknizuna, menyimpan zahabnya, emasnya, peraknya, dan mereka tidak pernah membelanjakan simpanan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berikanlah kabar kepada mereka bahwa azab Allah sangatlah pedih. Inilah dampak buruk bagi mereka yang bakhil, bagi mereka yang kikir. Maka ketika sejarah menyatakan di saat di kota Madinah dibagikan ghanimah, pada saat itu Nabi lebih cenderung harta rampasan dibagikan kepada kaum muhajirin, dan kaum ansarin ikhlas dengan keputusan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kaum muhajirin begitu letihnya mereka hijrah dari kota Mekah ke Madinah, mereka meninggalkan anaknya, mereka meninggalkan hartanya, maka rampasan perang ini patut dibagi kepada kaum muhajirin, dan kaum ansar lebih memilih Rasulnya, Allah dan Rasulnya, daripada harta dunia. Maka Allah mengatakan, wa may yuqashuha faulaika humul muflihun. Dan barang siapa di antara mereka yang terpelihara hatinya dari sifat kikir ini, maka mereka adalah orang-orang yang berhasil, mereka adalah orang-orang yang sukses. Kaum Ansarin, mereka merendahkan hatinya, mereka merelakan keputusan Rasulullah SAW untuk membagikan harta tersebut kepada kaum muhajirin. Maka turunlah ayat ini yang menjadi asbabun nuzul daripada perjalanan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiru lil usra. Dampak buruk yang berikutnya adalah ketika orang bakhil ini dia merasa bahwa sosok orang yang sudah cukup dengan hartanya, dia tidak butuh orang lain, dia tidak butuh Allah, dia tidak butuh hal-hal yang di luar daripada dirinya. Cukup dirinya sajalah yang menjadi apa yang harus dia lakukan, cukup baginya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna. Orang kikir ini selalu mendustakan nasihat, kebaikan-kebaikan yang datang dari orang lain. Maka kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra. Maka kami akan mudahkan bagi dia, kami akan mudahkan kehancuran, keburukan yang menimpa orang-orang yang bakhil. Ma'asyiral hadirin rahiman wa rahimakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya memberikan permisalan antara orang yang dermawan dengan orang yang kikir. Masalul ladzina masalul munfiq wa masalul bakhil kamasalir rajulaini 'alaiha jubbatani min hadidin. Nabi mengumpamakan dua orang, yang satu adalah orang yang dermawan, yang satunya adalah orang yang kikir, bagaikan dua orang yang memakai jubah yang terbuat dari besi yang menutup dadanya sampai kepada selengkangannya.
Lalu kemudian Nabi mengatakan fa'ammal munfik la yunfiku illa sabagat wa ghafat. Sesungguhnya orang yang dermawan itu ketika dia menafkahkan, menginfakkan hartanya, maka seakan-akan baju besi itu longgar dari tubuhnya, ala jildihi hatta tukhfiya bayanahu wa ta'fuwa atharahu. Bekas daripada baju besi yang menempel di kulitnya, baju tersebut menjauh sehingga hilang bekasnya. Fa'ammal bakhil, sementara orang yang kikir itu, wala yuridu ayyanfiqa syai'an, mereka tidak mau menafkahkan sedikit pun daripada hartanya, illa zaliqat ala jannatin fiha makanaha wa fahuwa yuwasi'uha fala yastati. Orang bakhil ini menjadi sempit pakaian besinya, kata Nabi. Ketika dia memakai pakaian besi, menyempitlah pakaian besi ini, mengekap dirinya sehingga merasakan ketidaknyamanan. Ketika dia melonggarkan pakaian besi ini, dia tidak mampu melakukannya. Dia tidak mampu untuk melonggarkan. Bayangkan kalau pakaian yang berbahan saja, kalau sempit, kita merasakan sesak. Bagaimana baju besi yang sempit. Inilah perumpamaan yang digambarkan oleh baginda Nabi SAW terhadap orang-orang yang kikir. Lalu Nabi mengatakan ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sebelum Nabi berbicara tentang orang kikir, Nabi berbicara tentang takutlah, hindarilah, jauhilah kezaliman. Sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum. Maka jauhilah yang namanya syuha. Syuha ini adalah sifat yang lebih asyad minal bakhil. Asyuhu asyaddu minal bukhli. Sesungguhnya sifat kikirnya kikir. Kalau dikatakan asyuhu adalah orang yang kikir, begitu kikirnya sehingga disebut oleh ulama al-bakhilul murakkab. Maka banyak sekali di umat sebelumnya mereka hancur disebabkan karena kekikirannya. Hamalahum an safaku dima'ahum, sehingga mereka menumpahkan darahnya karena tetap ingin berkuasa, tetap ingin hartanya terjaga, tidak mau diambil orang lain, sehingga mereka berperang menumpahkan darah mereka. Wastahallu maharimahum, dan mereka menghancurkan dan menodai kehormatan orang-orang yang ada di sekitarnya. Inilah disebabkan karena penyakit kikir sebagaimana digambarkan oleh baginda Nabi SAW. Maka senantiasa Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal bukhli wal kasali wa ardilna minal umri wa adzabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat. Nabi meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari sifat kikir dan sifat malas, dijauhkan dari kelemahan dan keletihan ketika di masa tua, dan dijauhkan dari azab kubur dan fitnah hidup maupun mati. Karena disebabkan kekikiran inilah timbullah kemalasan. Disebabkan kekikiran inilah di masa tuanya dia akan merasakan kesepian. Disebabkan karena kikir inilah dia akan diazab oleh Allah di alam kuburnya. Dan disebabkan karena kebakhilannya dan kekikirannya dia mendapatkan fitnah, baik fitnah dunia wal akhirah. Ma'asyiral hadirin rahiman wa rahimakumullah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, syahihun ghaniyun afqaru min faqirin sakhiyin. Orang kaya tapi dia kikir, hakikatnya dia lebih fakir daripada orang fakir yang dermawan. Kalau kita senantiasa melihat ada orang kaya bersedekah 1000 ekor kambing, dalam kacamata kita begitu hebatnya ini orang kaya. Dengan sebagian hartanya dia memberikan bersedekah 1000 ekor kambing. Kalau kita tilik lagi bahwasannya sedekahnya 1000 ekor kambing hanya 0,05% daripada hartanya, maka hakikatnya orang kaya ini masih dianggap pelit. Walaupun tampak dari kacamata kita dia mengeluarkan harta yang begitu banyak. Namun ada orang miskin
Di dalam rumahnya hanya sepotong roti, di mana roti ini hanya sisa daripada harta makanan yang harus dia makan untuk dirinya dan keluarganya. Tapi tiba-tiba datanglah tamu berkunjung ke rumahnya. Lalu dengan bijaksana dan bijaksininya, dia potong setengah daripada rotinya, sebagian untuk dia makan untuk dirinya dan keluarganya. Sebagian lain dia berikan kepada tamu yang datang. Maka pada saat itu orang miskin ini, dia memberikan setengah daripada harta yang dia butuhkan. Sementara orang kaya tadi hanya 0,05%. Maka orang miskin ini dianggap sebagai orang yang dermawan. Dan bisa pada hakikatnya dia adalah orang kaya karena dia melepas kemelekatannya terhadap kebutuhan dunianya. Ma'asyiral hadirina rahimakumullah. Maka kata ulamanya, inna la najida bi amwalina ma yajidul bukhala walakinnana natasabbar. Sesungguhnya kami ini para salaf, orang-orang yang dermawan, di dalam menggunakan harta sama seperti orang-orang fakir di dalam menggunakan hartanya. Tetapi perbedaannya, kami sabar terhadap harta kami. Contohnya ketika kita mengumpulkan harta, menabung untuk suatu hajat, untuk hasrat diri kita. Kita tabung bertahun-tahun untuk mencapai cita-cita kita dalam membeli sesuatu di sana. Lalu kemudian tiba-tiba ada saudara kita, keluarga kita, kerabat kita membutuhkan harta itu. Lalu dilema di dalam diri kita, apakah harta ini saya lakukan, saya tunaikan untuk hajat pribadi saya, ataukah harta ini saya berikan kepada saudara saya yang membutuhkan? Maka disitulah indikasinya apakah kita orang yang fakir atau orang yang bersabar. Kalau dia bersabar, maka dia akan mengedepankan kebutuhan saudaranya dan dia bersabar untuk menunaikan hasrat pribadinya. Maka itulah yang dikatakan tadi, yang membedakan di antara kami dengan orang kikir, orang bakhil, walakinnana natasabbar. Kami bersabar terhadap harta kami. Maka oleh karena itu, tidaklah mudah untuk mengikis karatan sifat kikir, sifat pelit di dalam diri kita. Ketika kita menginfakkan sebagian harta kita untuk masjid, terkadang kita hanya memberikan sedikit saja dari harta kita. Mudah-mudahan Allah mengangkat rasa kefakiran di dalam diri kita, rasa kekikiran, sehingga kefakiran Allah angkat di dalam diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa liwalidayya waliwalidikum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa thanna bi malaikati wal musabbihati wa qudsihi. Faqad qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Mari kita mengangkat tangan kita, menundukkan wajah dan pandangan kita di hadapan Allah. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat
أكرمنا بأنواع الخيرات في الدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والوفاء والرذائل وجميع الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من ذكرهم يأتيك وفضل ذكر الله أكبر.